Dan ini saya mau izin untuk ada titipan untuk aksi nyata di budaya positif. Program ini berat apa tidak? Sebenarnya sudah dihitung oleh BPJT. Jadi saya yakin Bapak Ibu sebagai guru itu bisa menjalani. Saya bisa menjalani sebagai guru penggerak, sebagai vaksin 2 kelas. Insya Allah Bapak Ibu pasti bisa. Jadi motivasi ada kawan-kawan seperti itu. Titipan beliaunya seperti itu ya. Jadi jangan takut-takut, terutama yang apa namanya, yang masih usianya di bawah 50, jangan takut-takut untuk program ini. Termasuk semuanya, termasuk P3K, PNS ataupun GTT juga bisa. Jadi syaratnya cuma satu, Bapak Ibu sebagai guru itu aja. Nah, budaya positif itu apa Bapak Ibu? Saya langsung masuk ke sini. Nah, di SMA 4 Malang itu kan kita sudah punya budaya yang positif sebenarnya. Budaya ini kan, ini aktornya sudah bensin semua yang sebelah kiri. Ada apa namanya, Bukun sama Bu Yayu, Busnya belum. Busnya bisa ada juga. Ya, dia sudah Budias. Nah, jadi ini budaya positif yang bagus dan ini sudah mulai hilang di SMA 4 Malang. Mudah-mudahan nanti di tahun baru bisa kita budayakan lagi karena manfaatnya itu luar biasa. Siswa kita masuk, kita sambut itu memang beda ya. Kalau ada terima tamu di depan sama tidak ada itu beda. Kalau iya, oke. Ini sudah mulai hilang. Ada jadwalnya sudah. Ada jadwalnya. Semoga nanti kita ingat kembali budaya ini. Nah, ini sudah luar biasa Pak. Saya apresiasi untuk tim apa namanya PAI yang sudah PAI bersama Rohis Pak ya. Ini luar biasa Pak. Jadi anak-anak bisa punya skill untuk menyampaikan isi dari ceramah di yasinan, ini luar biasa. Dan SMA 4 semakin jaya karena setiap hari Jumat ada pembacaan surat Al-Quran dan Yasin Pak. Ini perlu kita budayakan Bapak Ibu, termasuk ini sholat Jumat keputrian, ini juga perlu kita budayakan. Jadi salah satu ekosistem sekolah itu harus punya budaya sekolah. Dan ini di SMA 4 sebenarnya sudah sering menjalankan ini, tinggal kita kita budayakan kembali. Mudah-mudahan nanti dia harus sekolah betul. Termasuk kebersihan siswa terlambat. Ini nanti ada hubungannya sama hukuman konsekuensi. Nah, ini ada upacara ini sudah luar biasa, pembinaan dari Babinsa atau dari BNN juga ada ya biasanya, atau dari Berbeka juga masuk di sini. Budaya bersih. Jadi kami kemarin mencoba untuk ada program lomba kebersihan kelas dan cukup efektif. Beberapa siswa itu sudah punya kepedulian, tapi memang kembali lagi harus aktif, harus continue ini yang paling penting karena budaya itu tidak bisa 1 kali 2 kali, terus terus menerus konsisten. Betul. Nah, ini budaya sehat. Apakah semua sekolah punya OKS sebesar punya kita? Belum ya? Tidak semua. Selamat punya ekosistem yang kuat untuk mendukung ini. Bukan dengan siswa, kebetulan siswa saya. Budaya sosial ini juga misalnya beberapa komunitas atau provinsi ini Pak ya, dan sampai ke Malang Selatan 16 kali rutin ini perlu dijalankan. Suatu hari mungkin jurusan punya program master, ya itu boleh dimungkinkan. Karena anak itu bisa lebih dekat dengan kita pada saat program di luar sekolah, dan itu kesempatan kita untuk masuk lebih dalam terhadap permasalahan atau kekuatan dari siswa kita. Budaya kerja ini luar biasa, selamat malam. Jadi sudah punya budaya kerja SOP di masing-masing bengkel, dan terkadang di jurusan tertentu itu sampai malam-malam jangan tugas yang besar ya. Ini termasuk budaya kerja dari anak-anak. Bawa bekal ini juga masih ada makan bersama. Saya lihat anak-anak juga bawa bekal bersama. Ini
menjadi kekuatan kita. Iya, enggak ada artinya. Tapi lebih sehat bontot sebenarnya ya. Belum bisa. Literasi ini juga caranya juga rutin. Ada Pak Rukan, Pak Mur. Literasi ini sangat digerakkan oleh masing-masing sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya langsung masuk ke 5 posisi kontrol. Ini mungkin Bapak Ibu nanti harapan kami bisa masuk di program guru penggerak, karena semakin banyak yang ikut program itu dan manajemen sekolah akan semakin ringan dan beridim. Karena di guru penggerak itu materinya komplit, Bapak Ibu. Saya langsung masuk di sini. Nah, yang paling sering kita lakukan di sekolah itu di mana, Pak Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau institusi? Hukuman ya Bu ya, hukuman. Institusi, konsekuensi. Mayoritas masih banyak hukuman satu arah dari guru. Jadi Pak Adik selaku konsultatif biasanya lebih banyak melakukan hukuman pada anak-anak. Tapi kalau hukuman itu munculnya dari siswa, berarti itu disebut konsekuensi. Kita punya kesepakatan sebelumnya, ya sudah ada dialog antara guru dan siswa, dan munculnya dari siswa itu konsekuensi. Terus yang paling tinggi adalah restitusi. Tujuannya memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya. Jadi anak-anak itu, oh ya saya mengakui kesalahan saya, terus saya harus bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Itu yang tingkatannya paling tinggi. Jadi nanti sebisa mungkin di sekolah itu sudah tidak ada hukuman. Maksudnya mungkin beberapa ada di konsekuensi dan restitusi. Makanya nanti ini akan menimbulkan sebuah perdebatan. Saya yakin kalau kita sudah hubungannya sama dengan siswa itu pasti ada kata-kata teriak, ada kata-kata agak keras, itu pasti ada. Tawaran bukan paksaan, karena tawaran berarti berasal dari siswanya sendiri. Kemudian melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Jadi bukan menembus sebuah kesalahan, tapi fokus pada solusi. Dan dia tidak merasa malu untuk kembali ke kelompoknya. Jadi kita sering menghukum anak-anak itu berdiri di ruang guru gitu. Saya nggak lihat. Sudah nggak ada ya? Ya dulu ada ya. Nah itu ternyata anak-anak malu memperbaiki sebuah karakter, sebuah mental itu sangat sulit. Nah ini nanti menjadi refleksi dari kita semua. Nah ada juga penghargaan. Sebagai contoh, saya memberikan apresiasi terhadap wali kelas yang kinerja bagus. Ternyata ada 2 mata pisau, ada yang setuju yang tidak setuju, dan ini disebut dihukum oleh penghargaan. Jadi orang yang menerima penghargaan belum tentu senang, tapi ada juga sisi negatifnya. Dia nanti cenderung mengejar penghargaan tersebut, jadi bukan muncul dari dirinya sendiri. Nah, restitusi ini adalah sebuah proses pendekatan tentang sisi positif. Kalau mereka belajar itu sebenarnya kuncinya ada di kemandirian. Jadi mandiri bukan berarti freedom bebas, tapi berarti independen. Jadi anak-anak punya kemandirian untuk belajar. Jadi bukan kebebasan. Ini yang sering kita ada miskonsepsi di situ. Jadi kalau mandiri berarti dia bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri. Makanya di kelas 10 itu sebenarnya lebih penting untuk regulasi diri. Dia harus mentaati peraturan, harus bagaimana supaya belajarnya bisa lancar dan seterusnya. Jadi tidak lebih dikuatkan di situ di kelas 10. Jadi lebih ke arah ke karakter yang dibangun untuk dia supaya bisa menjadi pembelajar yang kondisi sepanjang hayat. Kemudian kondisi batin murid itu berarti saat mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya bukan untuk dia kembali dengan rasa malu, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Saya yakin Bapak Ibu karena pengalaman di sini, saya cuma mengingatkan kembali saja untuk restitusi, kolaborasi untuk mencari solusi masalah.
satu itu dipikirkan orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada dua perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu, nah ini contohnya. Ini ada beberapa contoh kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Mungkin ada yang bisa menjawab itu. Kenapa kita harus pakai helm? Melindungi. Untuk perlindungan. Ada yang supaya tidak ditilang, bagus ya. Melindungi diri dari tidak ditilang. Ya, betul. Intinya melindungi Pak Malik ya. Jadi di situ yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi bukan apa ya? Bukan karena faktor orang lain, tapi faktor diri kita sendiri. Kalau helm kan berarti keselamatan. Jadi walaupun kita pergi ke lama, kita juga perlu pakai helm karena keselamatan. Bukan karena tidak ada polisi seperti itu. Maka kita perlu tentang penggunaan masker cuci tangan karena juga alasan kesehatan. Ini yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu yang bersifat general dan hal yang baik, itu yang disebut dengan keyakinan. Kalau keyakinan bersifat lebih abstrak, kalau peraturan itu kan tegas, pastinya jelas. Jadi misal kamu kalau terlambat harus push up 10 kali, itu berarti kan peraturan. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ada lebih mudah ada di kelas kalau panjenengan melakukan kesepakatan dan keyakinan. Kalau kesepakatan berarti artinya kalimat positif, menghormati diri sendiri dan orang lain, saling menyayangi, beriman, disiplin, bertanggung jawab dan menghargai teman. Kalau kesepakatan berarti berkata lembut dan sopan, meminta izin jika akan keluar kelas. Ini sedikit ada perbedaan dan juga persamaan. Jadi di sini kalau kita ini kan berarti peraturan, kesepakatan kita buat sebelum kita mulai belajar. Jadi kalau misal di animasi contohnya sebelum mengerjakan proyek apa itu biasanya kita membersihkan rek itu masuk di kesepakatan apa biasa? Kesepakatan ya. Terus apa lagi yang dilakukan biasanya? Kalau dia harus mengerjakan sendiri, kalau dalam tugas itu biasanya disebut keyakinan apa kesepakatan? Keyakinan, hubungannya dengan kejujuran. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam diri sebagai manusia dan lintas agama di agama manapun kejujuran kan juga sangat tinggi. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail itu. Nah, ini contohnya peraturan kelas, pendengar yang baik, kemudian tertib, sopan santun, sebenarnya ke arah hal-hal yang bersifat baik, positif, dan di lintas agama, lintas budaya berlaku. Itu disebut keyakinan. Dan itu munculnya dari anak-anak sendiri. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, ini hal yang penting. Jadi kita dulu itu punya 5 posisi kontrol. Kalau di apa namanya program ketika belajar itu 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan itu biasanya di posisi kontrol nomor berapa itu? Kalau Pak Alik jelas nomor 1 tadi. Penghubung. Ada membuat rasa bersalah. Ada teman itu saya lihat biasanya berguru yang masih muda seperti Pak Senja itu cenderung sama siswanya sebagai teman baik, sehingga dia bisa mengeksplor lebih jauh, tapi terkadang batasnya akan bias. Ada juga pemantau, kita beri instruksi, kamu silakan jalan ke lab belakang, kita lihat dari jauh, itu pemantau. Ada juga manajer ini kita mencari solusi bersama siswa terhadap masalah yang dihadapi. Jadi itu sudah ada interaksi dua manajer. Oke. Penghubung. Contoh panggilan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ini sering saya dengar di animasi itu. Ya, harus. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Gimana coba? Ini intinya
dia akhirnya merasa bersalah. Kadang ada murid kalau kita melihat ada kemarin yang kasus itu sampai bunuh diri ya misalnya ya, yang dibully oleh teman-temannya atau gurunya itu ya, ada ya Bu ya? Oh iya, bakar sekolah. Nggak sampai bunuh diri ya. Ternyata dia sangat merasa bersalah atau mako ya. Nah, ini juga berbahaya kalau dia merasa bersalah berlebihan, itu berbahaya. Kalau teman, ayolah bantu, ayo tidak nanti itu bantu bereskan. Jadi di sini ada pemakluman. Dan cenderung kalau anak dimaklumi itu biasanya semakin tinggi tingkat kesalahannya ya. Dimaklumi besok lebih tinggi lagi, maklumi lebih tinggi lagi. Pemantau, kalau pemantau itu sudah jelas aturannya apa, konsekuensinya apa, hanya anak-anak tinggal melakukan. Kalau yang terakhir manajer ini, apakah kamu bersedia membaginya? Jadi timbulnya lebih banyak ini lebih sering dilakukan oleh guru BK. Guru BK itu sering melakukan manajer. Jadi anak-anak diminta untuk mencari solusi. Nah, teorinya ada ini Pak. Itu ada segitiga institusi, ada menstabilkan kita, validasi tindakan yang salah dan keyakinan. Keyakinan ini hubungannya sama tindakan apa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ditanyakan keyakinannya. Kalau validasi berarti oh ya saya ternyata salah, saya tidak mengerjakan tugas. Jadi seperti itu. Kalau identitas berarti tenang, kamu banyak temannya, jadi nggak usah khawatir, kita cari solusinya. Biasanya kan anak di awal kan pasti butuh itu. Setelah emosinya stabil, baru kita masukkan, oh ya Pak, saya ternyata salah di sini. Saya menunda tugas sehingga menumpuk di akhir. Itu dia mengakui kesalahannya. Terus gimana supaya kesalahan tidak terulang atau bisa memperbaiki kesalahannya bagaimana? Itu nanti masuk di keyakinan. Oh, ternyata saya harus taat terhadap deadline. Saya harus mengerjakan secepat mungkin, tidak menunggu dan seterusnya. Itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya keinginan untuk masuk di program guru penggerak ya, seperti itu ya sampai mengajar di tempat dari mungkin itu sebagai penutup. Saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan berbagi tentang praktik segitiga institusi, di mana ada dua kasus. Yang pertama, siswa saya yang sering tidak masuk sekolah. Kemudian yang kedua, siswa yang mengalami kesulitan belajar di mata pelajaran tertentu. Silakan duduk. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah sarapan tadi? Sudah. Sudah. Ini Mas Riko punya permasalahan apa ini di pembelajaran? Tidak masuk sekolah, Pak. Sering tidak masuk sekolah. Berapa kali tidak masuk sekolah? Dalam. Jadi nilainya masih belum memenuhi kriteria ya? Iya, Pak. Iya. Itu banyak nggak teman Mas Zidan yang dalam satu kelas yang nilainya juga belum memenuhi KKM? Banyak, Pak. Mungkin sekitar 5-6 orang. 5-6 orang. Oke. Jadi ada temannya di kelas ya? Iya. Dulu waktu masuk sekolah punya keyakinan nggak ingin menjadi murid yang seperti apa? Yang tidak bermalas-malasan. Rajin ya artinya ya. Terus disiplin juga? Iya, Pak. Disiplin. Terus apa yang menjadi komitmen Mas Riko setelah ini, setelah bertemu dengan Pak Eko ini? Saya lebih giat lagi belajar, terus di rumah nggak main HP, terus belajar terus ininya, Pak. Lebih rajin belajar ya. Baik, itu ya. Ya semangat Mas Zidan ya. Oke. Ini sih, Pak. Ya. Saya merasa sangat senang karena dapat bimbingan dari Pak Eko dan saya sudah menyadari apa kesalahan saya, dan saya untuk kedepannya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih.
Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana proses membuat keyakinan kelas. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Luar biasa ya. Baik, ini kelas 12. Kita sebelum pelajaran kita mau membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi intinya di sini adalah hal positif yang harus kita lakukan di kelas. Baik. Kesepakatan ini nanti akan atau keyakinan ini nanti akan timbulnya dari kalian sendiri. Jadi kalian yang menyampaikan dan nanti kalian yang akan mentaati ya. Kita mulai dari pertama. Apa yang harus kita lakukan di kelas ini? Disiplin. Baik, saya tulis ya. Yang kedua, rajin belajar. Baik, ini adalah keyakinan kelas kita. Apakah disepakati? Sepakat. Ya, ini bisa dilaksanakan di kelas? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Ini keyakinan kelas kita ada 7. Disiplin, rajin belajar, bertanggung jawab, sopan santun, mentaati peraturan, jujur dan saling menghargai. Kita beri aplaus untuk kita semua.